Shalom, Prinses yang terkasih dalam Kristus. Pertama-tama, saya dari hati yang paling dalam mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini memberi kita berkah, kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan rezeki yang melimpah. Salam sukacita. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Iwan Lim dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita CFM Paroki Santo Stefanus Cilacap. Pada hari ini, Minggu 1 Januari 2023, bertepatan gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, hari ke-8 dalam oktav Natal. Bacaan Injil hari ini menjadi bahan renungan yang indah mengawali tahun baru ini. Bacaan dari Injil Suci Lukas pasal 2 ayat 16 sampai dengan 21 dalam perikop Gembala-Gembala. Dan tema renungan hari ini adalah berbagi berita sukacita. Ayat yang menjadi renungan hari ini yaitu ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Prinses yang terkasih dalam Kristus, gembala bukanlah pekerjaan yang terpandang. Pada masa Yesus hidup, para gembala umumnya tidak berpendidikan. Mereka biasa tidur bermalam-malam di luar rumah di padang gurun untuk menjaga kawanan ternak mereka. Mereka terbiasa hidup bebas dan melakukan pekerjaan kasar. Para gembala bukan orang yang berpengaruh dan biasanya tidak diperhitungkan dalam pengadilan. Mereka tidak memiliki waktu untuk pergi ke bait suci, menjalankan aturan agama, sehingga dianggap tidak bisa dipercaya. Prinses yang terkasih, sekalipun di mata manusia, para gembala adalah kelompok yang hina-dina, Allah justru memakai mereka menjadi pemberita kabar sukacita tentang kelahiran Yesus. Para gembala bukan hanya mendatangi bayi Yesus, tetapi membagi berita apa yang mereka dengar dari malaikat tentang bayi Yesus kepada semua orang. Walau terdengar aneh, ada bayi yang dibaringkan di dalam palungan. Saat para gembala mendengar dan melihat, bertemu dengan Sang Juru Selamat, mendatangkan sukacita begitu besar memenuhi hati mereka. Mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Prinses yang terkasih, perasaan dan suasana hati para gembala dapat saya selami. Saat saya baru-baru ini tiba di Israel di bulan Desember 2022, menjalankan ziarah Napaktilas Yesus Kristus. Saat misa pertama di gereja Santo Yosef di Nazaret, saya menyambut komuni. Tiba-tiba
timbul perasaan haru menyelimuti hati saya. Dan kehadiran Yesus begitu kuat, membuat saya menangis terseduh-seduh. Dan setelah mengalami itu, hari-hari selanjutnya mendatangkan sukacita yang begitu juga besar bagi saya. Saat saya mengunjungi Bethlehem, sama seperti gembala-gembala, apa yang saya dengar sepanjang hidup saya menjadi lebih sukacita saat saya melihat langsung. Semakin membuat saya yakin dan percaya untuk terus memuji dan memuliakan Allah. Menjadi refleksi kita hari ini, apakah pernah merasa diri tidak mampu bersaksi, tidak memiliki cukup talenta, kurang berpendidikan, tidak tekun membaca Alkitab? Jika para gembala yang begitu rendah, hina dina saja dapat membagi berita sukacita Natal kepada orang lain, apalagi saudara dan saya. Mulailah jadi pembawa kabar sukacita, betapapun sederhananya hidup Anda. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami untuk selalu siap setia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatan. Tuntunlah kami untuk semakin berani hidup atas dasar sabda kebenaran. Semoga kami semakin rendah hati, bertumbuh sesuai kehendak-Mu. Dampingilah kami agar dalam tahun ini kami berhasil maju dalam membagi berita sukacita dan berbelas kasih kepada sesama dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Broensis yang terkasih. Salam sukacita, selamat Natal dan Tahun Baru 2023, berkah dalam